Salam anak-anak, bagaimana kalian di rumah? Mr. Timo berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita yaitu melanjutkan yang kemarin. Hari ini pelajarannya bab yang ke-6 adalah Allah pencipta keragaman flora. Flora itu adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi Allah mencipta beraneka ragam tumbuhan. Tentunya Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu bermanfaat bagi manusia. Tuhan menciptakan semua alam di dunia ini berguna untuk kehidupan manusia. Tuhan menciptakan tumbuhan pada hari yang ke-3. Tentunya kalian sudah tahu itu. Dan manusia pertama kali ditempatkan di Taman Eden. Jadi di Taman Eden itu sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada binatang, dan di sanalah banyak sekali beraneka tumbuh-tumbuhan untuk bisa digunakan untuk kehidupan manusia. Manusia bisa makan lewat biji-bijian atau buah-buahan dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Di Taman Eden itu bisa subur karena di sana dialiri 4 sungai, yaitu Sungai Pison, Sungai Gihon, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat. Jadi tumbuh-tumbuhan di Taman Eden itu sangat subur sekali. Dan manusia pertama kali makan lewat tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Tumbuh-tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pertama, bermanfaat sebagai sumber pangan seperti padi, gandum, ya, yang kita makan ini. Lalu kemudian sebagai sumber oksigen, artinya tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan oksigen dan oksigen itu kita pakai untuk bernafas. Tumbuh-tumbuhan juga sebagai obat. Contohnya misalnya jahe itu sebagai penghangat badan, lalu cengkeh juga bisa untuk membuat minyak untuk kita. Lalu kemudian kencur dan sebagainya yang bisa kita pakai untuk obat. Lalu juga tumbuhan bisa dipakai untuk bahan bangunan, untuk kayu, ya, untuk membuat rumah, untuk membuat perahu, untuk membuat kapal, membuat kursi, membuat meja, dan sebagainya. Sangat bermanfaat sekali tumbuh-tumbuhan. Jika tidak ada tumbuh-tumbuhan juga manusia tidak akan bisa hidup di dunia ini. Oleh karena itu manusia harus merawat, menjaga tumbuh-tumbuhan itu. Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk memelihara Taman Eden. Artinya memelihara Taman Eden itu memelihara tumbuh-tumbuhan yang ada di situ dan juga memelihara binatang yang ada di situ. Oleh karena itu kita juga disuruh untuk memelihara tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Tentunya setiap tanah yang ada kita pakai, kita gunakan untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan yang ada. Jadi kita membuat lahan pertanian supaya kita bisa makan, kita menjaga hutan supaya udara atau supaya bumi ini ada oksigen yang cukup untuk kita tidak
menebang pohon dengan sembarangan. Nah, itu cara memelihara tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini. Lalu sebenarnya pemerintah sudah juga mengupayakan bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa tetap terpelihara. Contohnya pemerintah itu mengadakan program untuk penanaman massal, memberikan bibit-bibit tanaman secara gratis untuk para petani, dan mendirikan cagar alam. Itulah salah beberapa kegiatan-kegiatan dari pemerintah untuk menjaga pelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia ini atau di dunia ini. Tumbuh-tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi kita semuanya, baik dari akar sampai dari seluruh tumbuh-tumbuhan itu bermanfaat. Contoh, akar itu bisa dipakai untuk obat, lalu kemudian pohonnya itu bisa dipakai untuk kayu, bisa untuk bahan bangunan, bisa dimakan, juga untuk bisa dimasak. Semuanya itu bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk memelihara tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, dan itu adalah tugas kita manusia yang ada di dunia ini, supaya kita juga hidup dengan baik di dunia ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.